Mau apa lagi kamu, Anita? Kemarin saya ke dokter kandungan. Ini hasilnya, Jim. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Hasil laboratorium ini cukup akurat. Sesanita, Anda hamil. Selama kehamilan ini agar kandungannya dijaga dengan baik, diberi vitamin, banyak istirahat, dan jangan stres. Gak mungkin. Reaksi Anda sangat lumrah. Laki-laki kalau belum menikah, agak sulit menerima kenyataan. Saya permisi dulu. Dokter, saya boleh minta resepnya lagi. Yang waktu itu saya lupa taruh di mana. Oh, boleh. Saya tunggu di luar, Anita. Baik, Jim. Permisi, dok. Ya. Makan obatnya, Bu, ya. Iya, makasih ya, Jan. Halo. Dokter Singgi, ini dari Jimmy, dok. Halo, Pak Jimmy, apa kabar? Saya ada masalah nih, dok. Masalah apa nih? Saya mau tanya, dok. Apakah setiap hasil laboratorium mengenai kehamilan seorang wanita, apakah hasilnya selalu akurat nggak, dok? Ya, saya rasa cukup akurat ya, kalau itu dilakukan di laboratorium. Kedengarannya Pak Jimmy serius sekali nih. Ada apa? Iya, dok. Karena dari hasil tes laboratorium itu, wanita itu ingin saya segera mengawini dia, dok. Lalu? Saya melihat ada sesuatu yang nggak beres. Saya melihat ada suatu rekayasa antara wanita itu dan dokternya supaya dokter itu merekayasa hasil laboratorium itu, dok. Saya rasa tidak mungkin ya seorang dokter mau melakukan rekayasa semacam itu. Kalaupun ada, kemungkinan besar pasien yang melakukan itu. Bagaimana merekayasanya, dok? Ada berbagai macam cara. Yang paling mudah menggunakan urin wanita lain yang sedang hamil. Kenapa Pak Jimmy nggak bawa aja wanita itu ke sini untuk dites ulang? Tapi dalam perjalanan ke sini jangan mampir di mana-mana untuk mencegah kemungkinan yang lain. Iya, dok. Saya segera meluncur ke sana, dok. Terima kasih ya, dokter Singgi. Baik, saya tunggu ya. Jimmy? Ada apa sih, Jim? Anita, saya ingin kamu ikut saya sekarang. Kemana? Ke kliniknya teman saya. Untuk tes ulang urin kamu. Saya ingin memastikan apakah kamu hamil atau tidak. Karena kalau kamu hamil, saya ingin kandungan ini digugurkan. Apa? Apa? Gila kamu, Jimmy. Kamu ingin saya menggugurkan kandungan saya. Apa-apaan kamu? Tidak mungkin, Jimmy. Saya tidak akan pernah menggugurkan kandungan saya. Kalau kamu menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan saya, lebih baik saya bunuh diri. Anita! 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 Anita!
Anita! Anita, ayo dong turun, Anita! 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 Tidak, Jimmy. Jangan paksa saya untuk menggugurkan kandungan saya. Saya tidak akan menggugurkan kandungan saya. Lebih baik saya mati. Anita, Anita, Anita! Anita, saya mohon. Saya mohon, Anita, tolong. Tolong supaya kamu turun, Anita. Tidak, Jimmy. Jangan paksa saya untuk menggugurkan kandungan saya. Kamu pasti akan memaksa saya untuk menggugurkan kandungan saya, kan? Lebih baik sekarang saya mati. Ya jangan Anita, jangan loncat. Saya janji tidak akan menggugurkan kandungan itu, Anita. Saya mohon, Anita, tolong dong turun. Kamu bohong. Begitu saya turun, kamu pasti akan paksa saya untuk menggugurkan kandungan saya, ya kan, Jimmy? Tidak, saya janji, Anita, saya janji. Saya mohon, Anita, saya mohon. Saya minta tolong sama kamu supaya kamu turun. Ayo dong. Saya janji, Anita. Nggak tahu. Ada apa sih? Itu ada yang mau bunuh diri. Saya tidak akan menggugurkan kandungan itu. Saya sayang sama kamu, Jim. Tapi jangan paksa saya untuk menggugurkan kandungan saya. Jangan paksa saya, Jimmy. Jangan, ya. Iya, Anita, saya kan sudah janji saya tidak akan menggugurkan kandungan dalam perut kamu. Ya? Sekarang kamu nggak apa-apa kan? Sekarang lebih baik kita pulang. Ya? Apa yang kamu lakukan terhadap Anita, Jimmy? Tante tidak percaya dengan hal ini. Mau ditaruh di mana muka kami, Jimmy? Apa yang akan Tante bilang kepada orang-orang? Sekarang hanya ada satu pilihan buat kamu, Jimmy. Kamu harus menikahi Anita secepatnya. Tapi kalau saya menikah dengan Anita, saya harus bagaimana dengan Indah anak saya? Saya harus bilang apa dengan dia? Tante mengerti sekali hal itu. Tetapi sekarang tidak ada jalan keluarnya lagi. Kamu harus menikahi Anita. Dan kamu harus menjelaskannya kepada anak kamu, Indah. Tante akan memberikan kamu waktu 1 bulan untuk berpikir. Karena setelah itu, perut Anita akan semakin membesar. Jimmy, kamu belum jawab pertanyaan Tante. Baik, Tante. Saya akan coba jelaskan pada anak saya. Saya permisi dulu, Tante. That was very, very great, Ma. Thank you. Mau ditaruh di mana muka kami, Jimmy? Apa yang akan Tante bilang kepada orang-orang? Sekarang hanya ada satu pilihan buat kamu, Jimmy. Kamu harus menikahi Anita secepatnya. Mi? Mami? Mi? Iya, masuk.
Gimana, Mi? Masih sakit? Masih terasa nyilu. Mau saya carikan tukang urut? Saya panggilkan dokter lagi ya? Gak usah, Rati. Mami cuma perlu istirahat. Mami mau minum obat supaya Mami bisa cepat tidur. Ambilkan obatnya di sana, di situ. Yang ini, Mi? Aduh, hati-hati, Mi. Aduh. Gak kebanyakan, Mi, segitu. Gak apa-apa, biar Mami tidurnya pules. Kamu kelihatannya capek, Rati. Kamu istirahat dulu deh. Rati tidur sini ya, Mi. Nanti kalau Mami perlu apa-apa, jadi kan Rati bisa bantu. Jangan. Mami kan biasa tidur sendiri. Nanti kalau kamu tidur di sini, Mami malah nggak bisa tidur. Ya sudahlah. Tapi kalau Mami perlu apa-apa, Mami teriak aja ya. Nanti Rati langsung ke sini. Sekarang Mami istirahat dulu. Saya tinggal dulu ya, Mi. Inilah saatnya. Gimana? Dia sudah tidur. Ayo kita laksanakan rencana kita sekarang. Sabar, sabar Yona. Kamarnya saja saya tidak tahu. Di mana? Ayo saya unjukin, ayo masuk. Itu dia. Itu kamarnya.
Jadi kira orang masuk dari sini dengan anggapan pintu ini lupa ditutup. Supaya mereka tidak mencurigai kamu. Dasar bajingan. Gak salah lagi saya pilih kamu. Sudah, sekarang saya mau masuk kamar dulu. Sekarang laksanakan. Mami. Rati, kamu kenapa? Hah? Kenapa, Rati? Hah? Kenapa? Kenapa? Rati, kenapa? Bilang sama Mami, kenapa? Kayaknya gue mesti nekat deh, Tin. Nekat gimana? Gue harus masuk ke rumahnya Jimmy. Tapi pada saat Jimmy nggak ada, abis itu Parni sama Indah anaknya Jimmy, gue mau kasih obat tidur supaya mereka tidur, terus gue langsung nguras semua isi berangkasnya Jimmy. Itu sih namanya bukan nekat, Non. Tapi lo udah gila tahu. Gue nggak punya pilihan lain. Operasi ibu terus tertunda gara-gara gue nggak punya uang. Kunci gue cuma Dani, tapi sampai sekarang gue nggak tahu Dani di mana. Tapi resikonya lo bisa masuk penjara, Non. Gue nggak peduli. Yang penting nyokap gue sembuh. Tuh, apotik. Yuk sana yuk. Tin. Hah? Lu aja deh yang beli. Gue minum dulu ya, gue haus. Ya udah.
dia keluar ya. Ibu saya larang keluar rumah. Hah? Berapa, Mas? Indah! Kenapa ngelawan? Hah? Apa melotot? Hah? Ngelawan ya? Kurang ajar. Hah? Kurang ajar. Lawan lagi kamu ya? Jangan sekali-sekali lu gampar muka gue sekali lagi ya. Sekali lagi lo berani gampar muka gue ngampusin lo dasar monyet. Jan, sialan. Awas ya di rumah ya. Rasak lu. Dasar perempuan laknat. Tini. Tini. Lo ngapain di situ, Non? Gue ngumpet, ada polisi di situ tuh. Polisi. Mana? Itu. Tin. Lo liat nggak? Itu tuh. Ibu-ibu yang pakai baju abu-abu tuh. Lo liat nggak? Emangnya ada apa? Lo ikutin dia, lo ikutin terus sampai rumahnya. Habis itu lo balik ke rumah, kasih tau gue di mana alamatnya ya. Emangnya ada apa? Udah lo ikutin aja deh, cepetan obatnya di sini. Cepetan, cepetan, cepetan. Ibu yakin perempuan itu Retno namanya. Retno? Retno siapa, Bu? Ibu sengaja tidak cerita sama kamu karena ibu takut kehilangan kamu. Tapi sekarang ibu merasa umur ibu sudah tidak lama lagi. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Ibu akan sembuh. Sekarang aku lagi suruh Tini untuk ikutin perempuan sialan itu, Bu. Karena aku yakin Indah pasti tinggal bersamanya. Dan aku akan menculik Dandi supaya aku bisa masuk ke rumahnya Jimmy, Bu. Jangan lakukan itu. Kamu jangan menculik Dandi. Kasihan Indah. Jangan kau sakitin lagi saudara kembarmu itu. Apa? Saudara kembar? Ibu kok ngomongnya ngaco sih, Bu? Tadi Ibu bilang Retno itu tante aku. Sekarang Ibu bilang Indah saudara kembar aku. Ibu pasti capek sekali. Ibu mesti istirahat. Ibu tidur aja ya. Soalnya Ibu ngomongnya ngaco. Tidak, Nona. Ibu bicara yang sebenarnya. Kamu jangan memotong pembicaraan kalau cerita ibu belum selesai. Ya, Bu. Ibu kamu melahirkan di rumah saya. Lama saya merindukan seorang anak. Tapi Tuhan belum memberikan sampai saat ini. Ibu kamu melahirkan bayi kembar.
Tapi pada waktu itu, ibu kamu meninggal. Saya mengambil bayi itu satu. Kemudian yang satu lagi, saya serahkan sama Retno dan Kadir. Mereka tidak tahu ibu kamu melahirkan anak kembar. Mana tuh anak? Siapa? Dia ponakan kamu. Ada tuh di kamar lagi mandi. Saya mau patahin tangannya. Kurang ajar. Di luar berani nampak saya tahu depan umum lagi. Mungkin. Jadi bayi yang satu lagi itu Indah. Iya. Jahat sekali aku. Jahat sekali aku selama ini, Bu. Sama saudara kembarku sendiri. Tidak. Kamu tidak bersalah. Ibu yang berdosa. Karena ibu menginginkan seorang anak. Ibu tega memisahkan kalian. Mulai detik ini, aku berjanji. Aku akan terus melindungi saudara kembarku. Apapun yang terjadi. Sekalipun nyawa taruhannya. Aku berjanji. Nona, kau udah tahu di mana rumahnya? Gimana? Gak jauh dari Pondok Indah Mall. Gue harus ke sana. Ponakan kamu mana? Hah? Belum selesai mandi, Mah. Lama amat sih mandinya? Hah? Saya seret dia keluar. Hah? Kenapa sih istri saya? Kok dia begitu membenci Indah? Apa sih? Kurang ajar kamu. Tadi gak masalah di jalanan ya? Hah? Saya dapat tante, mana mungkin saya kemana-mana, tante. Wah, dia siapa yang tampar saya? Setan! Dia, setannya kamu! Hah? Dasar kamu! Aduh, ampun, tante! Kamu jangan yang tampar saya! Ampun, tante!
Ngapain kamu kesini? Kamu pasti ingin mengambil anak saya kan? Kamu pasti ingin mengganggu hidup saya kan? Kamu pergi dari sini, jangan ganggu hidup saya. Saya udah bersumpah, saya gak akan pernah mengganggu hidup kamu lagi. Karena kamu saudara kembar saya. Saya gak punya saudara kembar. Kau pasti bohong sama saya kan, Nona? Kamu ingin mengambil Dandi dari tangan saya. Dan ini permainan baru kamu untuk mengambil langsung anak saya dari tangan saya. Demi Allah, saya gak bohong sama kamu. Ibu Rahayu, bidan yang telah membantu kelahiran kita berdua. Dia telah menceritakan segalanya sama saya. Dia gak punya anak, dia mandul. Dan dia ditinggal sama suaminya. Sewaktu ibu kita melahirkan kita, ibu kita meninggal. Dan saya diambil sama Ibu Rahayu. Kita berdua terpisah. Bahkan sampai sekarang, saya mengira Ibu Rahayu adalah ibu kandung saya. Dari lahir kita berdua telah menderita. Kalau memang itu ceritanya, kenapa kamu gak ngomong sama saya dari dulu? Dengarkan dulu cerita saya. Saya jadi seorang penipu. Saya jadi seorang pencuri. Hanya demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan Ibu Rahayu. Saya menculik Dandi supaya saya bisa dapat uang dari Jimmy. Tapi kamu tahu itu semua gagal kan? Kamu tahu kan? Bahkan tadi pun saya berniat ingin menculik Dandi supaya saya bisa masuk lagi ke rumahnya Jimmy dan mendapatkan uangnya untuk biaya operasi Ibu Rahayu. Tapi tadi saya ketemu dengan Retno di apotek. Dan dia mengira saya adalah kamu, Indah. Dia marah-marah sama saya. Dia nampar saya, tapi saya balas nampar mukanya. Saya suruh teman saya, Tini, untuk ikutin perempuan sialan itu. Karena saya sangat yakin kamu tinggal bersamanya. Begitu panjang perjalanan hidup kita, Nona. Sampai akhirnya kita ketemu di sini. Indah! 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 Mau apa lagi sih, Ma? Panggil-panggil Indah terus. Saya mau minum teh. Suruh dia bikinin. Mama kan bisa bikin sendiri, masa harus Indah semula? Diam kamu. Indah! Itu tante saya. Gimana Retno? Saya harus kesana sekarang. Indah. Indah, jangan. Biar saya ngadepin dia. Jangan, Nona. Dia pasti akan marah sekali sama saya nanti. Biar saya kesana ya. Indah. Biar saya kasih pelajaran dia. Selama ini dia selalu menyakitin kamu. Biar saya kasih pelajaran dia. Supaya dia tahu rasa. Kamu tunggu sini. Sekarang kau pegang tas saya. Biar saya ngadepin perempuan bangsat itu. Indah! Itu anak budak ya? Ngapain sih? Sekolah aku pengen pakai ini biar nggak budak lo anak. Hah? Jadi selama ini Indah disiksa dengan si bangsat Retno. Saya akan kasih pelajaran buat dia. Kemana aja sih kamu? Dia tadi saya makin pagi sampai leher saya sakit tahu. Kurang ajar.